warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih karena sudah mengklik video ini dan bersedia untuk mendengarkan presentasi dari kami, yakni kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang gerakan revivalis. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Fakwas. Saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Kemudian ada rekan saya, Adifa Firda Silviana, Zahra Aldasa Sabila, Naya Fitri Ramadhani, dan Hanin Ummu Zakiyah yang akan menjadi pemateri pada presentasi kali ini. Ini ada pengertian revivalis. Kata revivalisme dari segi bahasa yang diderivasikan dari kata revival yang berarti kebangkitan kembali atau kebangunan baru. Sedangkan kata revivalis sendiri yaitu berarti orang atau sekelompok yang mengalami kebangkitan kembali dari keadaan semula atau keadaan dahulu. Selanjutnya, di slide keempat ada karakteristik gerakan revivalis. Karakteristik ini ada 4. Yang pertama, kembali kepada Islam yang asli, yaitu memurnikan Islam dari tradisi lokal dan pengaruh budaya-budaya asing. Lalu, yang kedua yaitu mendorong penalaran bebas ijtihad dan menolak adanya taklid di suatu wilayah tersebut. Yang ketiga, perlunya hijrah dari wilayah yang didominasi oleh orang-orang kafir, dari Al-Kahf. Lalu yang keempat, ada keyakinan adanya pemimpin yang adil dan seseorang pembaharu yang melakukan melakukan gerakan adanya pembaharuan di wilayah tersebut. Lalu di slide kelima ada ideologi revivalis. Ideologi ini ada 4 kategori. Yang pertama adaptasionis gradualis. Adaptasi sendiri kan berarti penyesuaian, sedangkan gradualisme itu memiliki makna siasat untuk melakukan perubahan dengan melakukan pembaharuan yang bertujuan menciptakan masyarakat yang sosialis. Berarti adaptasionis gradualis ini adaptasi yang secara bertahap guna melakukan perubahan dengan melakukan pembaharuan di wilayah tersebut. Lalu yang kedua ada Syiah revolusioner. Yang ketiga Sunni revolusioner. Arti revolusioner sendiri dalam Islam ini membebaskan suatu masyarakat dari masalah akut dunia Islam seperti kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan budaya, kelaparan, perang, dan masih banyak lainnya. Lalu ada primitivis mesianis. Primitivis mesianis ini bermakna kepercayaan adanya kedatangan seseorang yang bertindak sebagai penyelamat atau pembebas dari sekelompok orang atau kejadian di masa dahulu. Jadi di sini tuh ada sekumpulan orang yang berharap akan datangnya seseorang untuk melakukan tindakan di mana tindakan itu menghasilkan suatu perubahan di wilayah tersebut. Jadi orang itu berharap dengan seseorang yang datang itu akan adanya suatu perubahan secara bertahap seperti itu. Lalu yang di slide terakhir, di slide 6 itu ada faktor penyebab terjadinya revivalisme. Faktor ini itu terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal maupun eksternal. Dan yang saya paparkan, yang saya jelaskan ini adalah faktor internal. Di dalam Al-Quran banyak penjelasan dan seruan untuk melakukan kebaikan dan perubahan. Dimensi perjalanan manusia yang dianjurkan oleh Islam ini baik dalam konsep akidah, syariat yang terpadu atau moralitas yang luhur bagi individu maupun masyarakat, semuanya menjadi faktor internal terjadinya revivalis yang akan membantu untuk menjadi titik awal bagi kebangkitan atau menjadi titik awal di mana adanya suatu perubahan guna adanya pembaharuan di wilayah tersebut. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksudkan di sini adalah faktor yang disebabkan oleh pihak luar, yaitu tantangan dari Barat, kolonialisme dan imperialisme Barat terhadap negara yang berpenduduk mayoritas Islam, menimbulkan banyak kesengsaraan bagi umat Islam. Munculnya revivalisme di Indonesia. Revivalisme Islam di Indonesia muncul pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Gerakan ini kemudian berkembang pesat pada era 1970-an dan 1980-an, terutama setelah terjadinya revolusi Iran pada tahun 1979. Tokoh revivalisme. Rashid Ridho merupakan salah satu tokoh revivalisme Islam di Indonesia yang memunculkan gerakan Islam semacam NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis Ar-Risyad, dan lain-lain. Peninggalan revivalisme. Revivalisme dalam arsitektur adalah penggunaan gaya visual yang secara sadar menggemakan gaya arsitektur era sebelumnya. Rumah bersejarah yang khas Grunderzeit dibangun oleh Arnold Rothbard pada tahun 1892 di Leipzig, Jerman. Gaya revival kebangkitan modern dapat diringkas dalam arsitektur neoklasik. Contoh peninggalan dari revivalis berikutnya, yakni ada arsitektur strike revivalis yang berkembang pada abad 19-an. Didasari dengan keinginan untuk membangkitkan kembali kesan ruang masa lampau, hal ini juga dipengaruhi oleh kejenuhan terhadap arsitektur modern yang dianggap sudah terlalu biasa, sehingga arsitektur masa lalu seperti klasik dan gotik dianggap memiliki keistimewaan tersendiri. Oleh karena itu, arsitektur strike revivalis sering disamakan dengan arsitektur non-klasik.
Pembahasan berikutnya yakni adalah munculnya nasionalisme di dunia Islam. Pengertian nasionalisme itu sendiri adalah ikatan antar manusia yang didasarkan atas ikatan kekeluargaan, klan, dan kesukuan. Nasionalisme merupakan sikap politik masyarakat yang mempunyai kesamaan wilayah, budaya, bahasa, ideologi, cita-cita, dan tujuan. Kemudian mengkristal menjadi paham kebangsaan. Nasionalisme tidak bisa hanya memandang dari satu pihak saja, tetapi harus memperhatikan kepentingan bagi seluruh warga bangsa negara dengan masih berbasis ukhuwah Islamnya. Berikutnya ada kelemahan dari nasionalisme. Kelemahan lain dari nasionalisme ialah dapat memicu atau mendorong adanya rasisme. Rasisme ialah di mana suatu golongan menganggap atau merasa dirinya lebih baik daripada golongan lain. Hal ini dapat terjadi jika manusia diberikan kesempatan untuk bersaing atas dasar ras mereka. Misalnya, orang-orang kulit putih menganggap bahwa dirinya lebih superior daripada orang-orang yang berkulit hitam ataupun sebaliknya. Hal ini menjurus ke arah polarisasi ras dan masyarakat yang terpecah belah. Munculnya nasionalisme di dunia Islam. Nasionalisme muncul di dunia Islam tepatnya pada saat keruntuhan Khilafah Turki Utsmani sekitar 14 abad yang lalu. Telah berdiri sebuah negara adidaya yang menjadikan akidah Islam sebagai landasan berdirinya. Sebuah negara yang mampu menyatukan umat Islam dalam bingkai ukhuwah atas dasar akidah, yakni akidah Islam. Tokoh nasionalisme Jamaluddin Al-Afghani lebih dikenal sebagai politikus muslim daripada sebagai tokoh pembaharu negara. Kegiatan politiknya yang terbesar dilakukan di Mesir, yaitu lebih kurang 8 tahun, yakni sekitar 1871 sampai 1876 Masehi, sehingga menjadikan ia sebagai bapak nasionalisme Mesir. Nasionalisme di dunia Islam. Nasionalisme tidak dapat menyatukan umat, sebab ikatan itu didasarkan pada naluri mempertahankan hidup dan keinginan untuk menguasai tampuk kepemimpinan. Persaingan untuk mendapatkan kekuasaan ini memicu terjadi adu kekuatan antar manusia, dan hal ini dapat dilihat dengan jelas di negeri Islam seperti Saudi Arabia dan juga Pakistan. Di Saudi Arabia, keluarga Saud telah berhasil meraih tampuk kepemimpinan melalui kekuatannya. Demikian juga di Pakistan, warga Bhutto telah berhasil menampakkan pengaruhnya melalui feodalisme. Pengaruh nasionalisme terhadap dunia Islam. Pengaruh nasionalisme terhadap dunia Islam sebagaimana setelah Daulah Khilafah Utsmaniyah diruntuhkan, umat Islam hidup terpecah belah. Negeri-negeri muslim terpisah-pisah atas dasar nasionalisme di lebih dari 50 negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.